Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Anis Muhaimin Mukhtar atau disingkat Amin Mukhtar. Kabul gitu. Kabul gitu. Kabul. Yang saya hormati jamaah sekalian, Bapak Ibu, aktivis ngemis ilmu, ngaji poe kemis. Menang ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah dalam mengikuti kajian rutin setiap Kamis pertama setiap bulannya. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di hadapan kita dengan tema yang insya Allah sangat menarik dan sangat relevan dengan situasi kondisi yang sedang kita hadapi di tengah kegalauan kita ya, untuk menghadapi masa-masa pemilihan atau pemilu ya, di tahun 2024 yang insya Allah tinggal hitungan beberapa hari ke depan. Kita kalau masih diperkenankan oleh Allah bersua ke depan ada 2 kesempatan lagi saja menjelang pemilu itu. Tapi insya Allah materi bahasan sekarang akan berkaitan dengan bab pemilu itu dengan judul Siyasah menurut Manhaj Nabawiyah dan Jam'iyah. Dan tentunya kita sebagai unsur jam'iyah bil khusus para anggota dan simpatisan ini sangat menanti pencerahan dari Al Ustadz, apalagi beliau dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Hizbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, apa yang akan menjadi pegangan kita sebagai anggota, sebagai simpatisan menghadapi tahun politik ini. Tanpa bermaksud untuk memperpanjang kalam, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Al Ustadz. Mangga Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ulil amri minkum al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyu'ammiru ahadahum al-hadits. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus keluarga besar Ustadz Saifuddin dan Ustadz Ukar, begitu juga Pak Haji Uwais dan keluarga serta para sesepuh, tak lupa Ustadz Isa dan para ketua serta jajaran Taskil, PD hingga PJ Persis dan Otonom, begitu pula para mudir dan asatid pesantren Persatuan Islam. Tak lupa lembaga para mujahid, lembaga pendukung, Baiklaz, Surulkhon, Brigade dan Sigap Persis di Kabupaten Ciamis. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain Alhamdulillah, karena atas kudrah, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Kabupaten Ciamis. Baik Bapak Ibu yang bisa hadir secara langsung di majelis ini
maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media dan Sigabah. Materi kajian merupakan edisi khusus dalam upaya telusur jejak petunjuk Zat Maha Ghafur dan pedoman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kaidah atau manhaj siyasah nubuwah wa jam'iyah persatuan Islam. Tentu banyak hal sebetulnya yang ingin disampaikan, tapi paling tidak ini mengingatkan kembali proses dan sejarah persatuan Islam hadir di muka bumi sebagai bagian dari warga, bangsa dan rakyat Indonesia selalu akan berkelindan ketika kita diwajibkan mengelola kewajiban keagamaan sekaligus juga kita mewujudkan kewajiban dan hak kewarganegaraan, terutama yang berkaitan dengan nasbul imamah, menegakkan kepemimpinan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kaidah pertama yang ingin selalu kami tegaskan dalam fatwa keputusan ulama Persatuan Islam dari masa ke masa berkenaan dengan nasbul imamah agak berbeda dengan cara pemikiran yang disebut dengan konstitusi. Kalau dalam konstitusi itu memilih itu hak, karena hak boleh dipakai atau tidak, makanya golput itu nggak ada soal. Tapi dalam Islam memilih itu kewajiban, bukan hak. Nah itu Bapak Ibu. Jadi memilih menegakkan kepemimpinan itu bukan hak, justru kewajiban. Nah, tetapi kewajiban yang dimaksud masuk dalam hukum asalnya adalah wajib kifayah gitu. Jadi memilih pemimpin, menegakkan imamah imaroh, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imaroh dalam kehidupan bersama. Nah, hukum asal kewajiban yang dimaksud adalah fardu kifayah, kewajiban kolektif, bukan kewajiban orang per orang. Ini tidak beda dengan ngurus jenazah gitu. Yang disebut dengan logika wajib kifayah Bapak Ibu, jika ada sejumlah orang yang telah memilih dan mengangkat pemimpin yang memenuhi syarat-syarat yang nanti akan kita jelaskan dalam keputusan Dewan Hizbah, maka bagi yang lain gugur dari kewajiban atau bebas dari dosa. Gitulah logika yang namanya wajib kifayah. Jadi jika tidak ada yang ngurus jenazah, dosa kabeh. Kalau sudah ada, maka yang tidak ngurus terbebas dari dosa. Itulah yang namanya menegakkan kepemimpinan. Jadi dilihat dari aspek hukum asal, milih mah teu kudu kabeh, kawitna mah cukup perwakilan. Gitu Pak asalna teh, hukum asalnya. Paham Bapak Ibu? Jadi teu kudu riweuh asalna, Pak. Jadi PD kantun menyepakati orang utus we saha gitu, mewakilkan suara Persis gitu kan. Ibu tadi ke pasar tong jadi riweuh, bapak ngaji we gitu. Nah itu hukum asal gitu Bu. Tapi suatu saat kewajiban fardu kifayah itu bisa berubah menjadi wajib ain. Contoh, jihad wajib kifayah. Maka tidak bisa semua orang turut serta jihad mengangkat senjata.
saprak boleh jadi bapak ngilu ngangkat senjata kalah jadi riweuh. Siga ka mana? Ka Palestina. Sok bapak ku urang kirim ka ditu. Sigana orang Hamas kalau kacek Hamas teh balik riweuh, Pak. Mohon pan sakali deui Bapak Ibu, kapan kanggo orang ditu mah yang namanya dentuman senjata, rentetan peluru teh kan bagaikan kecapi suling atuh. Pan urang mah tadi ngadangu balon wae bitu mencret. Nah, jadi yang namanya kewajiban jihad dalam model kital nggak bisa setiap orang. Itu harus orang yang terlatih. Tapi suatu saat ketika Ciamis diserang ku musuh, maka naon nu bisa dibaledogen jadi wajib. Da teu mungkin ngantosan heula kitu. Siga menangani kahuruan panungguan damkar. Dan nu ahlina damkar, begitu damkar datang beak. Berarti satiasa naon ku cai selang kitu jihad oge hukum asalna tadi cukup perwakilan karena situasi dan kondisi jihad wae jadi wajib ain. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan nyawa menjadi kewajiban masing-masing. Maka ibu maledogen cowet, bapak tadi pacul gitu. Kan nembak suku benang hulu mah gitu, Bang. Nah begitu juga dalam pemilihan yang asalnya tadi dengan dicukupkan perwakilan suatu saat bisa jadi menjadi wajib ain. Nalika naon Pak? Lantaran mikirna siga pangawasan. Paling ge bapak ibu lamun teu hadir urang wungkul nu teu hadir. Kabeh kitu mikirna kosong. Tas siga kitu dina milih oge. Lah paling oge si itu milih urang teu tungtungna naon? Nah, maka disitulah golput saja bisa jadi haram. Jadi tong dianggap golput mal dihisab. Ai golput pilihan. Nah, disangkana golput teh mal dihisab nabet golput gitu. Paham, Pak? Nah, jadi disinilah manhaj persatuan Islam yang disebut siasah ala manhaji nubuwah. Kita menempatkannya bahwa ini adalah kewajiban individu. Apakah ini sistem yang sempurna? Nanti Jamiah yang akan memberikan pandangan di edisi 2. Gitu. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa ini sistem kufur kan. Nidom kufur. Pemilu teh produk kafir gitu. Temenang milu gitu. Ada yang masih seperti itu. Sehingga untuk apa nutur-nutur nepi ka iraha ge nutur-nutur demokrasi mah mal bener gitu. Betul kan Pak? Yang seperti itu kan masih ada. Nah, tapi lucunya proses tadi pengambilannya tidak ikut ari produkna diasaan gitu. Contoh, kan dari produk pemilu teh melahirkan berbagai undang-undang, ada undang-undang kependudukan, nu alim pemilu teh boga KTP. Undang-undang tadi lalu lintas. Ibu, lamun berkendaraan kedah di mana? Jalan kiri kanan. Kalau berkendaraan kiri kan? Togut itu teh. Kapan cek Islam makanan? Halo. Terus lampu berem. Eureun togut itu teh. Tabrak weh. Tah jadi entong kitu mikirna. Ari proses pemiluna dikritik gitu. Ari produkna dianggo tidak konsisten. Jadi kalau Indonesia dikatakan nidom kufur, kedahna ngalih heula ti Indonesia gitu. Nah, maka inilah yang perlu untuk selalu kita tegaskan. Karena kesadaran ini Bapak Ibu, ini penting. Nah, jangan sampai apa kita menjadi tidak konsisten. Apakah ini terbaik? Tidak. Apakah ini adalah yang memang sempurna? Tidak. Mana tidak sempurna? Nah, iya, contoh tidak sempurna. Ibu hafal 30 juz. Lebet kabilik suara.
Jeung tadi penjahat asup ka bilik suara, dampak suarana saberhiji dihitung. Tak kitu. Sugan peda ibu 30 jud, jud 80 pun teu. Berarti suara ahli ngaji, tukang salat jeung ahli maksiat teh sarua sawaun. Eta contoh kekurangan. Tapi inilah yang terbaik yang bisa disepakati. Siapa Pak Ibu? Jadi sekali deui begitu Bapak aduh bingung cenah milih teh geus we golput, kapan golput geus sami dimintai pertanggungjawaban. Bahkan yang jangan sampai hilang Bapak Ibu. Lamun kita lebet ka bilik suara aya malaikat teh di dinya. Teh teh hilang sakapeung. Dari rasaan teh di masjid wungkul aya malaikat. Mun siga Bapak Ibu anteng WhatsAppan atau aktif di medsos, kapan malaikat ge ngiring chatting itu Pak. Jadi kan hilang yang namanya siasa alaman haji nubuwah, nilai itu. Makana Bapak Ibu nalika urang bade ka bilik suara teh siga urang barebera Palestina, siga bade lebaran, da bade jihad gitu. Naon siapkeun kupat pemilu gitu Pak. Wah tuh Pak urang teh kitu. Jadi karena dianggapna urang mah dudunya kitu we gitu. Keur orang Islam mah tidak Pak. Ini bagian dari apa? Nasbul imamah. Ini bagian dari jihad dalam konteks Indonesia kieu gitu Pak. Siap Bu? Kade matakna tadi siga lebaran rek pemilu teh gitu. Telepon wargi geus boga beas can. Engke bisi can sarapan nyoblosna jadi salah. Jika tadi kobul gitu kan. Kita kitu gerah tuh teh. Gimana Pak? Ayo kudu semangat gitu Pak. Lantaran gara-gara can sarapan paling surat suara teh kan gitu kan. Wah gitu kan panjang gitu kan. Tapi ka sakedik warna hampir sami gitu kan. Nah, ibu mah cenah bakatku resep ka jalmi eta colok we irungna gitu kan gitu. Dina gambar teh itu kan luar biasa lah gitu. Sekali deh Bapak Ibu, ini yang terkadang kita hilang nilai-nilai seperti ini. Jadi sebut tadi pesta demokrasi teh nyatas we gitu. Tapi sebel ada kitu-kitu keneh lebar rugi, naon teh jadi ibadah keur urang. Da geus puguh biaya mahal atuh. Halo. Kada ieu mun aya orang persis nu golput keneh ku malaikat dihisab. Gitu. Nah, mana dalil yang asal hukumnya itu wajib kifayah gitu, Pak. Maka hukum asal wajib kifayah mengacu kepada beberapa dalil. Misalkan salah satu sunnah safar Bapak Ibu yang terkadang juga kita hilang tapi di Ciamis mah henteu tos mentradisi sunnah ieu teh. Yaitu kepemimpinan amir safar mendampingi amir supir gitu. Lihat Bapak Ibu. Di antara sunnah kepemimpinan safar harus diangkat amir safar. Padahal yang namanya sapar dan namanya ge sapar mah permanen Pak gitu. Ieu mah komo 5 tahun, komo 10 tahun, kudu aya amir negeri gitu kan. Hanya sekedar event, hanya sekedar yang sifatnya itu tentatif sementara saja kudu aya kepemimpinan. Apalagi kehidupan yang permanen. Maka dalam kerangka inilah wajar Bapak Ibu sekiranya muncul pemikiran-pemikiran siasa seperti misalkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipimpin 60 tahun ku pemimpin anu pajir masih lebih baik daripada sama sekali tidak ada kepemimpinan. Sebab hidup tanpa kepemimpinan akan chaos. Itu sampai seperti itu. Kenapa? Betapa pentingnya kepemimpinan. Sok urang nyenak contoh nu sederhana. Ibu sapar ngangobes we contoh. Teh aya amir penumpang hayang dahar di tempat nu berbeda. Nu hiji hayang tadi turun di Padadang, rumah makan Padang. Hayang nu hiji hayang di warteg. Nu hiji hayang di Maici. Eta supir kudu di mana eureun? Cigana turun sorangan olangan we urus gitu. Kitu mah aya pemimpin, di mana dahar? Di dinya gitu.
ngan sakadar bab naon Bu? Al pitaiu. You know pitaiu? Pitayeun. Hayang pitayeun wae ku aya pemimpin. Kacau kan kalau tidak ada gitu. Jadi sekali lagi, pikiran-pikiran tadi ada terbalik, nizam kubur, golput dan sebagainya. Bukan kita tidak hargai, tapi ada kerangka yang terkadang kurang pas. Sudah ya? Nah, dalam kerangka inilah, maka Dewan Hizbah di tahun 2007, karena penting nasbul imamah itu ditegakkan, maka perlu di situ siasah ala manhaji nubuah sebagai siasah dakwah dalam kerangka maslahah ummah, menetapkan kriteria menurut Islam yang dipahami oleh Dewan Hizbah dalam sebuah rumusan. Maka di sidang itulah Dewan Hizbah menetapkan bahwa yang namanya kriteria pemimpin kanggo umat Islam harus seideal mungkin. Satu, fatonah, yaitu mampu menghadapi seluruh lapisan manusia dengan bijak. Apa maksudnya mampu memberikan kepuasan pemikiran, mampu menenteramkan hati, mampu memberikan keteguhan ideologi. Nepika masyarakatnya sesek, regreg, teguh gitu kan. Dua, amanah, yaitu sanggup menunaikan segala amanah. Amanah dari Allah dan amanah dari umat atau rakyat. Tiga, sidik, yaitu bersikap jujur dalam segala bentuknya, hati, lidah, dan perbuatannya. Yang keempat, tablik. Disebut tablik teh sanes calon pemimpin kudu bisa ceramah. Maksud nama tidak menyembunyikan kebenaran, menyampaikan yang hak sebagai hak, menyampaikan yang batil sebagai batil, tidak disekat ketika harus menyampaikan kepada semua pihak. Itulah yang disebut kriteria ideal. Mangga ku ibu terapkan di tilu capres ayat bingung kan? Halo, hari ibu apa capres di mana? Tina medsos, madhab medsosia. Ku ibu dinyatakan itu panghadena, panggih ge acan. Halo, engke teh ditaros ku malaikat teh ibu basa pemilu 2018 milih saha. Nabet milih si eta, duka cenah kulantaran Ustad Amin teuing. Bujeng-bujeng ngajak ibu keur diri sorangan ge kan berat pertanggungjawaban teh Pak. Dah teu aya nu ideal. Siapa? Teu aya nu ideal. Entong pedah teu aya nu ideal. Teu milih teh eta Pak. Anggap lamun cek sepuh mah urang teh bersepakat harus memilih jagong sejati. Nu aya antara jagong nu aya tai kotokan jeung tai kotok nu aya jagongan. Kade tong salah tujuanna teh rek milih jagong kalakah nu pokok jai tai kotok. Teu aya bukan berarti jadi tidak. Itulah kaidah malayudroku kulluh layutroku kulluh. Sesuatu yang wajib untuk ditegakkan kalau tidak bisa semuanya tidak lantas ditinggalkan. Jadi punten tiap periode dacan aya jagong murni mah Pak. Sok dacan aya jagong murni. Maka bagaimana persatuan Islam agar kewajiban ini tidak diabaikan? Paling tidak kerangka memilih tadi jagong nu aya tai kotokan tong tibalik gitu. Kalakah jadi tai kotok nu aya jagongan. Hidup tai kotok gitu. Paham Bapak Ibu? Dah ya. Jadi inilah catatan pertama dimanapun saya akan terus menyampaikan demikian. Karena hari ini berbicara siasah punten Pak, terlalu hiruk pikuk dengan urusan transaksional.
betot ka ditu, betot ka dieu. Aduh, keur urang mah Pak eta teh. Sebuah keprihatinan padahal dalam urusan yang asalnya mulia gitu. Tak urang mah ulah ngiringan lebah dinya teh Pak gitu. Nah bapak beli ieu janjikeun jadi naon? Menteri gitu. Menteri naon? Solokan gitu. Mun solokan teu beres tugas bapak maresihan. Ulah Pak urang aduh eta teh. Nya siga patarosan geura punten Bu tah di Ciamis mah. Ustad, aya caleg cenah kitu ti Persis. Sarumping ka urang teh, da tadi urang sukseskeun sasarengan. Ieu mah cenah kagegelan we sesama dulur masihan atos 20.000 gitu. Abdi cenah kedah kumaha ih wartoskeun ka dulur urang. Peperieun kitu urang teh teu mantuan. Nya peperieun urang teh teu mantuan kedah nama urang nu ngabiayaan. Supados anggota Persis nu nyaleg teh teu kedah kikituan. Sok sing husu berjuang, urusan modal masuk di dieu gitu. Di dieu teh tidinya heula ka dieu maksudnya gitu kan. Pak eta teh cek sim kuring teh pan ulah urang mah. Pan kieu si pameona di Bandung ya mah Pak. Anda ramah, kami curiga Anda caleg. Kan kitu rumusna teh Pak gitu. Jadi dugi ka kitu Pak. Wartoskeun teu kedah kikituan. Naon nu tiasa dibantos, sok dibantos. Urang teh gaduh dulur seueur. Ieu dikadar ku jamiah direkomendasi si A. Karena prinsip Persis sekarang tidak melihat partai, nu penting kader. Maka dikenalkeun ke urang teh. Tak ieu jalmi teh direkomendasi sugan jadi atuh syukur mah tiap dapil jaradi. Ngarah minimal nitip gitu perjuangan Persis. Hok urang dukung ku urang. Kenalkeun ka wargi-wargi urang. Tah aing boga jago gitu kan. Aya harapan ke perjuangan. Urang bantu ku sararea. Tah itu contoh Pak. Ini nilai sing sarumangat. Uduh gaduh kader teh na teh. 15 we jadi DPR pusat tuh Pak Persis Pak. Kira-kira orang Ciamis ngerti pasal naon saat gitu kan. Pesantren gitu kan. Itulah realita. Jadi belum tentu sempurna. Iya, dan memang can sempurna. Kriteria juga belum ada yang mendekati ideal gitu. Tapi sekali lagi tidak lantas kita harus meninggalkan. Karena sekali lagi basis pergerakan kita, keberpihakan kita ini bukan kepada orang, bukan kepada paslon, tapi keberpihakan kita ada pada siasah nubuah itu. Lamun teu make dalil mah paharorea, Mbak. Nya geura Amin Muhtarkin rangkeun kieu. Nanaonan coba. Halo. Lamun tadi mareunang merek Amin Muhtar. Lamun tujuanna eta rugi. Tapi kalau dasarnya karena beragama, sikap kita ini adalah karena bagian dari jihad menurut tadi siasah nubuah, itulah yang menyebabkan kita harus terus peduli. Kita semangat melakukan ini. Karena apa? Karena energi keimanan, keagamaan. Sudah ya? Udah. Jadi itu kurang lebih ringkasan yang namanya siasah alaman haji nubuah sebagai siasah dakwah, sebagai akhlakul karimah, sebagai bagian dari spirit jihad dalam kerangka nasbul imamah. Nah, mari kita lihat siasah menurut Jam'iyah. Jam'iyah Persis dan para anggotanya adalah bagian dari negara RI. Sehingga secara otomatis terikat dengan aturan-aturan yang ditetapkan negara, termasuk masalah siasah. Yang tolong dipahami Bapak Ibu, supaya pemahaman ini matching antara pimpinan dan umat, yaitu menempatkan Jam'iyah Persis itu bukan sebagai partai politik, tapi sebagai ormas. Aturan bernegara
Yang bisa terlibat langsung dalam urusan politik praktis itu parpol, bukan ormas. Maka posisi ormas sebagai mitra sesama anak bangsa untuk menunjukkan kesejahteraan, keadilan. Kita juga ormas sebagai mitra pemerintah. Tapi menarik jamiah dalam keterlibatan politik praktis nggak mungkin gitu, Pak. Tetanu kedah dipahami itu ya, Pak. Itulah yang disebut undang-undang bernegara gitu. Jadi nepi ka ibu teh hoyong gitu. Persis teh jadi posko gitu, teu tiasa. Sorry bro gitu, itu teh undang. Masjid tempat kampanye gitu. Beda deui upami ke di Hamas gitu, Bu, ngobrolna di Palestina. Tah ibu ke diutus ka ditu. Gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Inilah siasah jamiah. Undang-undangnya memberikan bahwa Persis tidak mungkin terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik praktis karena kita bukan orpol. Oke Bapak Ibu, nah dengan keadaan yang demikian, di satu sisi Persis itu bukan orpol gitu Pak. Di sisi yang lain, Persis punya kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan siasah untuk mewujudkan visi misi. Berarti keadaan ini harus menentukan, Persis harus menentukan sikap tiap periode. Hiji, sesuai dengan tantangan zamannya, Persis turut serta langsung menjadi pemain, yaitu tergabung di Masumi resmi. Oke, hampir semua turun gunung, termasuk Ustadz Abdurrahman. Sudah tentu Buya Nasir, Pak Isa Ansori, semua menjadi aktif anggota partai. Kenapa? Begitulah situasinya waktu itu. Jadi pernah. Maka Bapak Ibu, tak ieu can kapikir Pak kusim guring duwi ka ayeuna. Lamun dietang zaman harita tahun 55 meureun Pak, Amin Muhtar keur di alam sulbi wa taroib gitu. Kira-kira anggota Persis sabaraha harita? Ya, padahal Persis kecil, tapi kader Persisnya bisa jadi Perdana Menteri. Wah Pak, eta mikirna sim kuring luar biasa, sepuh urang. Sekali deh Pak, jumlahnya teh sakeutik. Tapi hebatna sepuh urang, kadernya bisa jadi Perdana Menteri. Padahal dibanding dengan sekarang jumlahnya itu, wah tuh. Pernah ganti era, ganti orde, pernah juga Persis isolasi strategis Ashabul Kahfi. Zaman Ustadz Abu Rahma. Karena tidak pernah menguntungkan bagi Persis. Semakin kita keras melakukan, semakin dibabuk. Ngurus pikih, pada teteh politik ngurus pikih teh gitu. Jadi Persis mah teu ngararti urusan kayak urusan pemilu, ngayakeun manasik haji gitu. Itu teh kitu carana teh. Unggal bade pemilu teh ngaraji naon ngayakeun manasik haji. Kitu tawaf di Ka'bah. Eta teh siasa. Begitu orde reformasi dingawitan ku sepuh urang nu luar biasa. Cekang Atip teh mah lebih progresif kolot daripada budak ngora. Ustad Latif langsung jadi anggota P3 atuh. Qadarullah sebelum dilantik, Allah lebih dulu melantik. Ngalaman buat itu. Ayeuna periode saatos Ustad Aceng, Ustad JJ mau bagaimana? Sekali lagi, karena kita tetap sebagai ormas yang aturannya berbeda dengan orpol. Nah, kerangka inilah Bapak Ibu yang harus selalu kita pahami. Menempatkan di mana posisi jamiah harus di atas semua kecenderungan pribadi-pribadi. Jadi kita begitu jamiah mah aduh si Ustad mah beda jeung kami tak ulah. Dan namina ge teh siasa.
Menyasiasa di beja-beja gitu. Ongkos strategi. Riwana teh strategi teh. Teu dibejakeun. Bisa teka artieun gitu. Saprak dibejakeun namanya ge strategi. Siga Intel ngaku abdi Intel teh siga kitu Pak ieu teh. Ieu teh. Matak deui ka ibu kabayang kumaha para pimpinan urang di PP gitu. Ngurus se-Indonesia sat. Wajar we urang unggal poe atuh begitu. Ti tadi di jalan ti kitu we sat. WhatsAppan di grup teh. Karena apa? Justru karena siasah dakwahnya itu yang menjadi kepentingan kita bersama. Nah, maka mengacu kepada norma di konstitusi Persis, baik di KIA maupun di KIDE yang berlaku hasil muktamar Persis. Secara isyarat pada dasarnya Persis tidak akan pernah berubah dalam kerangka siasah alaman haji nubuah yang diterjemahkan dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara jamiahnya Persis menggunakan strategi jaga jarak Pak. Kada ya sing jernih maca jaga jarak teh gitu. Ieu teh politik tingkat tinggi gitu, cerdas luar biasa gitu. Nah, apa yang diinginkan? Maka dengan strategi ini jangan diartikan Persis anti politik gitu kan. Jangan diartikan Persis mah nitah jamahna golput eta. Tetapi didorong agar jamiahnya tetap berada dalam hitohnya sebagai harokah tajdid. Maka diharapkan program-program yang dilakukan dapat menghasilkan dampak politik yang benar sesuai dengan syariat Allah, tapi sebaliknya terlibat dalam politik praktis, jangan sama sekali justru tidak melahirkan dampak politik yang benar. Saya akan mengusulkan terus ka ihwan urang nu dicaleg apaleun batur teh Persis sok tingalikeun akhlakul karimah. Atuh tiap 5 tahun pemilu teh nambahan jumlah anggota Persis. Aduh caleg ieu mah meni pikabitang. Gitu. Keun wae meunang oge gitu. Entong caleg Persis eleh kudu menang. Nah, jadi ini nilai ini yang harus terus selalu Persis itu tekankan sesuai dengan amanah muktamar yang kemudian melahirkan produk turunan yaitu panduan siasah jam'iyah. Maka dalam panduan siasah jam'iyah yang sampai hari ini belum pernah dinasa ditegaskan bahwa Persis secara jam'iyah harus dalam posisi netral agar selamat dari tarik-menarik kepentingan politik dan konflik kepentingan, sehingga Persis akan tetap mendukung siapapun yang akan memimpin selama mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka disitulah keberpihakan Persis secara jam'iyah, bukan semata-mata karena orang per orang da teu wawuh Pak. Cantang tu dulur urang. Komo tadi kader Persis sanes. Tapi siapapun yang memiliki visi misi yang sejalan, pasti Persis mau salah milih. Nah, dalam kerangka inilah Bapak Ibu, maka PP Persis akan menerbitkan surat yang kemarin sudah diumumkan secara terbuka. Dari sisi apa? Sifat jam'iyah ini. Maka keteladanan orang Persis hari inilah yang pada dasarnya menjadi contoh bagi yang lain. Ketika gonjang-ganjing tarik ulur sudah luar biasa, maka di sini ada nilai dakwah bagi orang-orang Persis memberikan satu keteladanan. Inilah yang kemarin di hasil Muskernas Bapak Ibu, pimpinan Pusat Persatuan Islam yang telah dipublikasikan secara terbuka, nanti akan disusul oleh surat edaran dari Ketua Umum, di antaranya beberapa keputusan di Muskernas kedua selain program kerja untuk tahun 2024 juga melahirkan beberapa rekomendasi, antara lain tentang pemilu 2024.
Oke, kita nggak akan bahas rekomendasi yang lain ke dina waktosna. Ini yang ada hubungan relevan beberapa bulan ke depan masih ada waktu, tapi dasar ini harus menjadi pegangan semua. Satu, bisa diperbesar ya. Pemilu adalah mekanisme dan proses suksesi kepemimpinan nasional maupun daerah yang diamanahkan oleh konstitusi negara. Memang bukan merupakan satu-satunya cara terbaik, tapi belum ada alternatif lain yang lebih baik lagi yang dapat disepakati. Dalam pemilu sudah pasti terjadi persaingan antar kandidat atau calon-calon pemimpin yang akan dipilih. Karena itu, hajatan pemilu sering menimbulkan ekses perselisihan bahkan perpecahan antar pendukung para kandidat. Untuk menghindari atau meminimalisir perpecahan masyarakat akibat perbedaan pilihan, maka sejatinya pemilu harus dibarengi dengan edukasi politik bagi masyarakat. Hajatan pemilu nasional harus menjadi sarana menyatukan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Masyarakat tidak mungkin dan tidak boleh dipaksa untuk menyatukan pilihan kepada salah satu calon pemimpin, tetapi masyarakat mesti disatukan persepsinya tentang tujuan dan cita-cita dari kehidupan berbangsa dan bernegara secara benar sesuai dengan falsafah dan ideologi negara yang telah disepakati oleh para pendiri negeri ini. 2. Para calon pemimpin juga harus memastikan bahwa siapapun yang terpilih dari mereka akan melaksanakan ideologi, cita-cita dan tujuan berbangsa bernegara untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, damai, sejahtera, kuat dan bersatu, selamat dunia dan akhirat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia sebagai baldatun thayyibatun warobun ghafur, negeri yang subur makmur dalam naungan ampunan Tuhan. Persatuan Islam siap berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan menggunakan hak pilih secara sadar dan bertanggung jawab sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesinambungan dan memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan Islam mendukung kampanye pemilu yang aman, damai, tertib dan berintegrasi, menolak kampanye hitam, berita hoax, provokasi, politisasi sara dan politik uang. 5. Pimpinan Pusat Persatuan Islam memilih sikap independen dan netral dalam arti secara kelembagaan, tidak menjadi underbow atau berafiliasi dengan partai politik manapun, dan tidak mengizinkan para pimpinan dan aktivis organisasi menjadi jurkam atau tim ses. Jadi lamun ibu taskil jamiyah nonaktif dulu gitu. Sanes dicarek, dilepas dulu jamiyahnya dalam kerangka tadi ngajaga strategi ini. Paham Bu? Nah, jadi ibu bade jadi jurkam capres misalkan nomor 1, kunaon alasanana moal dicarek ku Persis. Non aktif gitu, Pak. Sok semangat, mudah-mudahan jadi ibadah. Sugan atuh kamari mah di emper surga urang teh gitu. Begitu tos ngiring pemilu mah belecet asup surgana. Kabul gitu kan. Gitu, Pak. Itu contoh, Pak. Paham, Bu? Nah, itu maksudnya gitu. Jadi jangan dipahami bahwa oh cek Persis sanes justru itu gitu. Dijaga. Cara inilah yang demikian beradab ingin kita perlihatkan oleh Persatuan Islam. Nah, sementara nanti berkenaan dengan caleg,
PD misalkan sudah gaduh rekomendasi, nanti juga PP akan keluar. Jadi tenang Bu, saknya nama dah. Mal ka mana atuh Ustaz gitu gitu. Kan teu mungkin diobrolkeun kieu. Komo live streaming. Itu. Halo gitu. Iya. Pokoknya mah sing saroleh, sing sarehat, batur datang tadi gitu kan Bu. Naon memprovokasi. Umat Persis mah tos cerdas, tekedah diprovokasi, gaduh sikap, itu yang lebih enak. Entong batur kieu urang getreng, batur nu keprok. Cek kolot mah batur nu hajat, urang nu boborot. Batur nu pesta, urang ngumbah wadah keneh, komo leung mun teu peupeus piringna gitu. Nah, itulah diantara contoh Bapak Ibu. Kenapa Persis harus seperti ini? Supaya kita memahami bagian dari Indonesia, maka Persis harus menjaga agenda yang lebih besar. Tetapi keberpihakan, jelas Persis menunjukkan, mempercayakan bahwa umat Persis itu sudah cerdas. Kewe antosan suratnya dalam keneh tenang tanggal 14 Februari kan. Halo? Iya tuh dah. Nah, sekali deh, datos cerdas umat Persis. Tidak perlu untuk diprovokasi. Tekedah digiring-giring, da Persis mah saya semeri. Kejeng digiring-giring segala gitu. Nah, ini maksud saya, pentingnya memahami latar belakang pijakan landasan siasah alaman haji nubuah dan bagaimana cara jam'iyah itu mengelola dalam kerangka siasah dakwah persatuan Islam. Oke, nanti silahkan ada waktu, mumpung ayah Ustadz Isa, Pak Taroso mah langsung ke Ustadz Isa gitu. Sim kuring amit mundur berangkat ngalajengkeun tugas ka Banjar. Bapak Ibu, saya kira demikian dulu sebagai pengantar yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini semakin meneguhkan dalam kerangka apa? Sing buleud keyakinan ieu teh ibadah. Rek jihad bagian dari nilai. Mudah-mudahan dalam masa event 5 tahunan ini terdapat dampak maslahat khususnya bagi jam'iyah melalui ikhtiar para pimpinan, para kader, para caleg dari Persatuan Islam dan juga keberpihakan terhadap nilai kebenaran ini yang akan mengantarkan izah Islam wal muslimin terkhusus melalui wadah jam'iyah. Akhirnya saya kembalikan ke penata acara, terserah penata acara. Saya mohon pamit. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.